Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini gua akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh @mika0619. Jika kalian ingin membacanya langsung, kalian bisa kunjungi linknya, sudah gua taruh di deskripsi video. Sebelum kalian lanjut ke ceritanya, atur posisi kalian senyaman-nyamannya dan periksa sekeliling kalian. Tumbal Danau Perumahan Klaster. Nama klaster dimaksud dan narasumber yang sangat dirahasiakan. Nama-nama karakter disamarkan. Kami tidak akan berkomentar atau menanggapi atas pertanyaan dan juga dugaan para pendengar. Mohon maaf dan terima kasih atas pengertiannya. Halo Mas Re, apa kabar? Sapa saya. Elo, kabar baik gue. Baru kelihatan nih bro, kemana aja? Jawabnya lalu balas bertanya. Iya mas, keliling kemana-mana, akhirnya balik kandang juga nih. Biasalah kehidupan, jawab saya sambil terkekeh ringan. Siang itu, saya sedang berjalan-jalan dengan mengendarai motor berboncengan bersama teman. Sudah 5 bulan terakhir saya bantu-bantu di CV-nya yang bergerak di bidang kontraktor sebagai freelance. Saya punya sedikit keahlian di bidang review dokumen legalitas dan manajemen risiko. Sasaran saya dan teman saya siang itu adalah meninjau langsung ke sebuah proyek perumahan klaster terkait rencana pekerjaan pengecoran jalan dan juga parit atau yudit. Memang belum tentu kami yang mendapat pekerjaannya. Masih harus mengadakan pendekatan kepada pihak developer klaster tersebut. Namun tidak ada salahnya jika melihat-lihat terlebih dahulu. Perumahan klaster itu terbilang masih baru. Mereka mulai menjual unit di pertengahan tahun 2016. Awalnya developer hanya menjual perumahan model townhouse yang hanya terdiri 14 unit rumah saja. Ternyata laris manis dengan cepat. Akhirnya mereka membebaskan lahan yang tak jauh dari lokasi townhouse untuk membangun perumahan tipe cluster. Mas Rai yang saya sapa itu adalah teman satu kompleks rumah dengan saya. Dia di perumahan klaster itu bekerja sebagai security atau satuan pengamanan. Usianya terpaut 10 tahun di atas saya. Saya sendiri baru sebulan ini pulang ke kota di mana saya dibesarkan setelah berkelana ke beberapa kota mencari penghidupan. Siang itu saya menghampiri Mas Rai yang sedang bertugas jaga di pos gardu depan. Lalu 3 orang bocah kecil seumuran usia sekolah dasar berjalan ke arah gerbang perumahan. Ayo, pada mau kemana ini? Sana-sana, pulang pada. Jawab seseorang dari mereka memberi alasan sambil menunjuk ke arah parit aliran air sekitar 500 meter dari pos gardu depan. Gak ada. Ayo sana pada pulang. Serga Mas Rai menghalau bocah-bocah itu. Bocah-bocah itu pun mengeloyor pergi. Loh, kenapa mas? Kok gak boleh masuk? Tanya saya keheranan. Sebenarnya boleh, asal ditemanin sama orang yang tuaan. Tapi kalau nggak ada yang nemenin, nggak boleh. Nggak mau kecolongan lagi kita, papar Mas Rai. Saya memang pernah mendengar kabar bahwa beberapa tahun lalu ada anak kecil tewas tenggelam di danau buatan perumahan klaster itu. Tapi saya baru tahu bahwa akibat peristiwa itu saat ini anak-anak SD atau kira-kira usia 11 tahunan dilarang masuk ke wilayah perumahan. Sementara ini perumahan klaster tersebut baru terdiri dari satu blok unit-unit rumah yang sudah ditinggali. Lahan calon rumah-rumah perumahan itu masihlah luas. Danau itu sendiri terletak di tengah-tengah lokasi lahan perumahan. Sebenarnya ada 3 lubang, namun ada satu yang cekukannya paling lega dan dalam hingga akhirnya membentuk danau. Bukan kecelakaan biasa, penunggu sini marah kayaknya, imbuh Mas Rai. Penunggu mas? Tanyaku merasa ganjil.
Lalu Mas Rai mulai bercerita bahwa sebenarnya danau itu bukan danau yang sengaja dibuat untuk keperluan estetik perumahan, melainkan galian untuk tanah material keperluan pembangunan perumahan. Dalam rangka penghematan, pihak developer memutuskan mengambil sebagian material tanah dari lokasi lahan perumahan itu sendiri. Suatu hari saat menggali tanah dengan menggunakan mesin eskavator pada kedalaman tanah yang sudah membentuk lubang yang cukup dalam, ikut terangkut pula sepasang ular sanca berukuran besar. Kondisi kedua ular itu tersangkut garpu, kantung atau baket pengeruk dalam keadaan mati. "Sebentar Mas, itu ular sanca gede, mati, di dalam tanah?" tanya saya keheranan. Karena setahu saya ular sanca hidupnya tidak di dalam tanah, melainkan di permukaan tanah. Ada juga memang yang hidup di dalam goa dan lubang dalam tanah, tapi tidak ada di kedalaman sekitar 5 meter di dalam tanah. Mas Rai menekankan kembali keterangannya, berusaha meyakinkan saya. "Loh, terus dari mana bisa tahu kalau tuh ular sepasang?" tanya saya masih berasa ganjil. "Karena dua ular itu posisinya waktu keangkat dempetan gitu, kayak nempel," jawab Mas Rai sambil menempelkan kedua jari telunjuk mendeskripsikan. "Terus dikemanain Mas ulernya?" lanjut saya bertanya. "Dibuang katanya sih, tapi nggak tahu dibuang kemana, mungkin juga digubur. Gue juga nggak lihat pas kejadian ulernya keangkut, belum mulai gawe, gue diceritain tukang kuli-kuli proyek," papar Mas Rai. Lubang galian tanah itu pun dikarenakan diguyur hujan terus-menerus, lama-kelamaan menampung airnya sehingga membentuk seperti danau. Atau boleh jadi juga dikarenakan dahulu di lahan itu merupakan area rawa-rawa, sehingga air tanah masih banyak terkandung di dalamnya, sehingga proses pembentukan danau bisa saja terjadi. Petang sekitar pukul 3 sore itu 3 orang bocah laki-laki sedang bermain di sekitar danau. Sebagai catatan, air danau berwarna tidaklah jernih, melainkan keruh kecoklatan. Mereka bermain lempar batu. Siapa yang lemparannya terjauh, dialah pemenangnya. Setelah beberapa putaran lemparan, salah seorang dari mereka merasa sanggup melempar batu paling jauh, bahkan bisa sampai ke sisi danau di seberangnya, melampaui lebar danau. Dia lalu mengambil ancang-ancang mundur 5 langkah, kemudian berlari kecil menuju posisi awal dengan maksud akan melepas batu. Rupanya dia berpikir akan mendapat daya lempar lebih kuat dengan cara demikian. Namun tidak dinyana, dia malah terpeleset dan terjebur ke danau dikarenakan tanah sekitar bibir danau licin. Si bocah yang masuk ke danau itu terlihat berusaha menggapai pinggiran danau dengan gerakan kecipakan yang terlihat asal dikarenakan panik. Anehnya tubuhnya malah bergerak menjauh dari pinggiran danau. Seseorang temannya melihat temannya yang terjebur itu nekat mencemplungkan diri ke danau dengan maksud hendak menolong. Lalu dia terlihat bisa bergerak berenang mendekati temannya yang kecipakan panik. Kemudian dia merangkul temannya. Namun dikarenakan bocah si penolong juga belum handal, berenang sambil merangkul teman membuat dia sendiri kepayahan. Terlihat dua bocah itu timbul tenggelam berdua. Posisi mereka tidaklah terlalu ke tengah, sudah sekitar 3 meter dari pinggiran danau. Si bocah penolong mendorong temannya itu sehingga tubuhnya semakin dekat ke pinggir danau. Kemudian dia berhasil meraih semak-semak rerumputan yang tumbuh di pinggiran danau. Lalu teman yang satunya membantunya menarik sehingga dia akhirnya bisa keluar dari air. Tak lama kemudian kedua bocah itu menyadari bahwa seorang temannya masih di danau. Namun saat memperhatikan mereka kembali ke danau, mereka tidak melihat keberadaan temannya itu. Teriak mereka berdua memanggil-manggil temannya. Yang dipanggili tak menyahut, raib begitu saja. Kini mereka berdua bertangisan di bibir danau, khawatir dan takut sesuatu yang buruk menimpa temannya. Kedua bocah itu lalu berlari ke arah depan dengan maksud menghampiri pos gardu security. Saat itu yang sedang tugas jaga di pos adalah Pak Jono, pimpinan security. Saat kedua bocah itu panik melaporkan apa yang terjadi dengan sigap Pak Jono berlari menuju danau. Kedua bocah itu berlari mengikutinya. "Di mana tadi kejeburnya?" tanyanya kepada kedua bocah itu. "Di sana Pak,"
kata seseorang menunjuk ke satu lokasi. Lalu mereka menghampiri lokasi yang dimaksud. Pak Jono melepas sepatu dan mengeluarkan telepon genggam dari saku celananya. Kemudian diletakkan di pinggir danau, lalu terjun ke danau. Pak Jono kemudian menyelam, kemudian muncul ke permukaan untuk mengambil nafas, kemudian kembali menyelam. Begitu terus setidaknya 5 kali di radius sekitar si bocah tenggelam, sebagaimana penuturan kedua teman bocah tenggelam itu tadi. Tapi sia-sia, ia tidak menemukan si bocah. Pak Jono lalu berenang menepi. Dia naik kembali ke pinggir danau, kemudian meraih telepon genggamnya. Dia menghubungi Mas Rai. Tak lama kemudian, Mas Rai datang bersama beberapa orang lainnya. Ada bersamanya beberapa tukang kuli proyek. Kemudian Pak Jono kembali masuk ke dalam air, kali ini bersama 2 orang lainnya. Mereka meluaskan lokasi pencarian. Mas Rai tidak turut menjeburkan diri. Dia mengelilingi danau beberapa kali dengan harapan melihat tanda-tanda bocah yang tenggelam. Mas Rai kemudian menghampiri kedua bocah tadi. Dia menanyakan beberapa hal, di antaranya di mana rumah mereka, apakah kenal dengan orang tua temannya yang tenggelam itu. Ternyata memang mereka tinggal berdekatan di permukiman sekitar proyek perumahan klaster, istilahnya di kampung sebelah. Lalu Mas Rai menyarankan agar mereka memanggil orang tua dari bocah yang tenggelam. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Bocah-bocah yang diminta Mas Rai untuk memanggil orang tua bocah yang tenggelam sudah berada di lokasi danau. Adalah si ayah bocah yang tenggelam bersama beberapa orang lain menyertainya mendatangi danau di mana dilaporkan anaknya tenggelam. Si ayah dan orang yang menyertainya kemudian memanggil-manggil nama anaknya, berharap anaknya menyahutnya. Namun tidak ada sahutan jawaban dari si anak. Kemudian si ayah ikut terjun ke danau mencari anaknya. Sama seperti Pak Jono, dia berenang ke sana kemari dan menyelam, kemudian muncul kembali ke permukaan sambil sesekali memanggil nama anaknya. Namun sia-sia, si bocah tenggelam seolah lenyap menjelang waktu maghrib. Pencarian di danau dihentikan. Cahaya matahari sudah semakin redup. Mereka yang menjeburkan diri ke danau mulai naik ke pinggiran danau. Ayah si bocah tenggelam juga naik. Dia lalu terduduk lunglai sambil menangis terseduh. Dia coba lagi memanggil-manggil nama anaknya. Kamu di mana, Nak? Tak lama kemudian, azan maghrib mulai berkumandang bersaut-sautan dari toa masjid maupun musola yang ada di sekitar proyek perumahan klaster. Semua yang berada di danau menjadi murung, terdiam membisu atas tragedi sore itu. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh satu pemandangan. 2 pasang telapak kaki menyambul ke permukaan danau. Itu dia! Sontak Pak Jono. Mana? Tanya si ayah kepada Pak Jono. Pak Jono menunjuk pada satu titik sekitar 5 meter dari pinggir danau di posisi mereka semua berada. Setelah melihat pula, tanpa berpikir panjang si ayah kembali turun ke danau. Dia berhasil meraih jasad anaknya, kemudian dibawanya ke pinggir danau. Bocah tersebut sudah tidak bernyawa. Jasadnya sudah terlihat membiru. 3 hari kemudian, sekitar pukul 4 sore, keluarga si bocah yang tenggelam menyambangi danau. Mereka bermaksud hendak mengirimkan doa dan menaburkan bunga di danau yang merenggut nyawa si AA. Yang hadir lebih dari 10 orang, turut pula beberapa anak kecil yang nampak sebaya dengan almarhum AA. Mungkin adik atau kakak atau sepupunya. Pak Jono dan Mas Rai turut serta juga. Setelah doa dan tabur bunga dilaksanakan, mereka semua pun bersiap kembali untuk pulang. Namun belumlah jauh dari danau terjadi hal yang mengejutkan, membuat siapapun yang berada di sana saat itu merasa ngeri. Seorang bocah perempuan tiba-tiba berteriak histeris. Si bocah perempuan itu terus-terusan berteriak histeris seolah ketakutan. Tak lama kemudian tubuhnya lunglai pingsan. Orang tua yang berada di situ lalu memapah si bocah bermaksud memindahkannya ke tempat yang lebih nyaman. Namun tidak dinyana bocah perempuan itu siuman. Namun kali ini sorot matanya yang terlihat merah menatapi semua yang berada di sekelilingnya dengan tatapan yang tajam. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Semua orang dibuat nyalinya kecut. Yang lebih mengejutkan adalah suara bocah perempuan itu berubah menjadi suara laki-laki dewasa yang terdengar parau. Dia mengatakan sesuatu dengan nada ancaman.
Kalian sudah berani-berani merusak tempat kami. Kami akan menuntut ganti. Kami ingin nyawa anak perempuan seumur anak ini. Setelah mengucapkan itu si bocah perempuan kembali berteriak histeris, namun dengan suara aslinya. Kemudian kembali tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, pihak developer menanggapinya dengan proporsional, menganggap bahwa kejadian itu tidak lebih dari musibah, namun juga mempertimbangkan pandangan sisi klinik sebagai masukan saran tindakan yang mungkin perlu diambil. Namun demikian, interaksi dengan mereka yang tak kasat mata tidak berhenti sama sekali. Meski tidak setiap malam, namun ada saja kejadian di luar nalar yang terjadi. Mereka seolah terus menyampaikan bahwa kami ada di sini. Saat itu malam Jumat, Mas Rai kena giliran tugas malam. Waktu tugas security di perumahan klaster itu memang dibagi dua. Waktu pergantian tim atau shift, yakni shift pagi dari pukul 8 sampai pukul 8 malam dan shift malam dari pukul 8 sampai pukul 8 pagi. Tiap tim terdiri dari 3 personil. Mas Rai berjaga di gardu pos depan blok perumahan. Dia hanya sendirian saja di gardu karena perumahan klaster itu baru membangun satu blok perumahan, makanya personil yang dikerahkan belum banyak. Suasana malam itu hujan tipis. Gemercik airnya terdengar lembut menyentuh semak-semak rerumputan juga dedaunan. Lampu penerangan baru terpasang di dekat gardu pos security dan akses jalan aspal perumahan. Sedangkan akses jalan aspal yang menuju ke arah danau belum dipasang sehingga gelap gulita. Demikian pula pada semak-semak yang masih mendominasi perumahan klaster itu, hanyalah cahaya remang dari lampu di atas gardu pos security. Ditemani musik dangdut dari pemutar musik pada telepon genggamnya, Mas Rai mencoba membunuh sepi. Dia lalu mengintip jam tangannya, sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia lalu membakar rokoknya dan menyeruput kopi sasetan dari gelas plastiknya. Dia sudah tersugesti bahwa nikotin dan kafein dapat memicu adrenalin dalam tubuh yang dapat menanggulangi rasa kantuk. Dan itu memang manjur. Mas Rai berhasil mengalahkan kantuknya. Matanya terasa terang benderang terbuka lebar. Hanya saja masalahnya dia gagal mengalahkan pikiran iseng karena tidak ada kawan mengobrol. Pikirannya jadi kemana-mana. Bodohnya Mas Rai saat itu, ia berpikir bagaimana wujud penunggu area proyek perumahan klaster itu. Dia bergumam kecil, "Coba tunjukin wujud kalian ke gua." 5 menit pertama tidak terjadi apa-apa. Hanya terdengar rintik hujan dan nyanyian jangkrik. Kemudian saat pandangannya menyapu ke akses aspal yang menuju ke danau, dia melihat seseorang sedang berjalan menujunya. Awalnya terlihat seperti siluet atau gambar bayangan. Sosok itu terlihat berjalan tertatih pincang. Mas Rai memicingkan matanya, mencoba memperjelas tangkapan matanya. Langkah-langkah orang yang berjalan itu meskipun berjalan serampangan karena pincang, namun jelas bahwa dari derapnya dia mengenakan sepatu boot. Sosok itu berjalan semakin mendekati ke arah gardu pos. Batas pendar cahaya mulai dapat menerangi bagian pinggang ke bawah. Mas Rai terpaku menatap sosok yang sedang berjalan menghampirinya itu. Siapa ya? Hardik Mas Rai kepada sosok yang kini diam berdiri di depannya. Namun sosok itu seolah mengambil jarak beberapa meter dari gardu. Kini cahaya mulai dapat menyinari bagian perut dan sedikit bagian dadanya. "Sosoknya gimana, Mas?" tanya saya. "Gue coba tanya lagi tuh, bro." "Hei, siapa kamu?" pungkas Mas Rai. "Diem aja tuh gue tanya, gak gerak, gak bersuara," lanjut Mas Rai. Akhirnya Mas Rai terpikir meraih lampu senter untuk menyorotinya. Cahaya sorot lampu dari senter memperjelas penampakan sosok itu. Mas Rai menggambarkan pakaiannya adalah seragam serdadu pejuang kemerdekaan era perawang melawan Belanda tahun 40-an. Terlihat sobekan pada beberapa bagian, dan benar seperti dugaan, sosok itu menggunakan sepatu boots tentara zaman dulu. Awalnya Mas Rai berpikir tidak sopan mengarahkan cahaya ke bagian wajah orang dengan sorot lampu senter. Namun dikarenakan sosok yang menghampirinya itu misterius dan ketika ditanya hanya diam saja, Mas Rai mulai mengerahkan cahaya sorotnya ke bagian atas. Hampir saja Mas Rai melompat terkejut saat cahaya tepat menyoroti bagian kepalanya. Ternyata kepala sosok itu tidak ada.
alias buntung. Di bagian dada atasnya terlihat basah merah darah menodai sekitar kerah dan lehernya. Lehernya terlihat koyak sehingga ada bagian daging mengelupas yang terlihat. Mas Rai mundur 2 langkah, namun dia berhasil menguasai diri. Dia lalu mengucapkan istighfar, mencoba bertahan pijakan pada kedua kakinya untuk tidak berlari meninggalkan gardu karena ketakutan. Lalu dia berdoa sebisanya. Kini senternya dia matikan, tak lagi dia soroti sosok itu. Mereka berdua seolah saling menatap, namun tanpa kata yang dapat terlontar. Tak lama kemudian sosok itu membalik kanankan tubuhnya. Ia berjalan tertatih lagi ke arah kegelapan, ke arah dia semula berjalan, ke arah danau itu. Sosok itu pun hilang ditelan pekapnya gelap. Pernah juga nih bro, pas jaga siang ada ibu-ibu penghuni perumahan manggilin gue. Mas Rai melanjutkan ceritanya. Mas, tolong mas, ada ular di rumah saya takut mas, kata ibu-ibu itu. Lalu Mas Rai menghampiri rumah si ibu. Kata si ibu, ularnya di ruang depan, terakhir terlihat di bawah sofa. Lalu Mas Rai menyungkurkan tubuhnya seperti posisi sedang bersujud. Dia mengintip celah kolong sofa mencari ular itu, namun ular itu tidak terlihat di situ. Semua bagian rumah sudah dicari, namun ular itu tidak nampak. Tinggal satu bagian rumah yang belum diperiksa, yakni kamar mandi. Benar saja, ular itu dia melingkar di dekat kakus. Itu adalah ular belang atau sering disebut ular weling. Belangnya hitam putih selang-seling, termasuk ular yang bisanya berbahaya. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi juga tidak dapat dikatakan kecil. Panjangnya sekitar semeter kurang. Mas Rai tidak paham cara menangani ular ala pawang ular sebagaimana si Panji petualang. Ia tidak berani menangkap hidup-hidup ular itu untuk kemudian diamankan. Satu-satunya cara untuk mengenyahkan ular itu dalam benak Mas Rai adalah dengan cara dibunuh. Lalu Mas Rai meminta diambilkan tongkat kayu. Karena tidak ada, si ibu pemilik rumah mengambilkannya sapu ijuk dengan gagang tongkat kayu dan juga gagang kayu untuk mengepel lantai. Tak apalah, pikir Mas Rai, yang penting dapat digunakan untuk menyabet tubuh ular dari jarak yang cukup aman. Mas Rai meraih gagang tongkat sapu kemudian mengayunkan ke tubuh ular dan tepat mengenai bagian tengah tubuh ular itu. Ular itu terlihat bergerak menggeliat dan mengeluarkan suara desis. Namun Mas Rai seolah tidak memberinya kesempatan bergerak banyak. Hantaman demi hantaman menghujam tubuh ular sampai ular itu tidak bergerak. Ular itu sudah mati. Tubuh ular itu lemas lunglai bagaikan seutas tali yang dicantolkan ke batang kayu ketika Mas Rai mengangkatnya untuk kemudian dibuang ke semak belukar yang jaraknya cukup jauh dari perumahan. Terus aman dong mas, ularnya udah dibuang, tanya saya setelah mendengar kisah pembunuhan ular itu. Aman apaan? Kata Mas Rai menyanggah. Saat berkata demikian, mimiknya terlihat antara ingin marah tapi juga malu. Jadinya terlihat lucu. Gue gak mandi 3 hari, sergahnya. Lah kok bisa begitu mas? Tanya saya sambil terkekeh. Lalu Mas Rai menyambung. Gak tahu kenapa ya bro, sore pas pulang ke rumah, gue jadi kayak inget ular belang di mana-mana di rumah gue. Gak tahu guenya halu, gak tahu atau parno atau kenapa lah. Di teras gue ngelihat ular, di bangku depan TV gue ngelihat ular, di kasur gue ngelihat ular, malahan di meja makan gue ngelihat juga. Parahnya pas mau mandi nih, tuh ular ada juga di bawah WC. Gila, stres banget gue. Makanya gue gak mandi 3 hari, cuci muka doang. Buru-buru itu juga anak bini gue aja sampai bingung lihat kelakuan gue, sampai pada mastiin ke gue, gak ada ular pak, gak ada, urainya seru. Setelah 3 hari penglihatannya akan ular di setiap sudut rumahnya akhirnya hilang sama sekali. Kalau penampakan kayak kuntilanak gitu ada nggak mas? Tanya saya. Belum sih. Tapi jangan sampailah, jawabnya sambil menyergah pernyataannya sendiri. Kemudian dia menyambung. Tapi kalau suara perempuan kayak nangis lumayan sering tuh. Kedengarannya jauh tapi deket, deket tapi jauh. Nangisnya nyayat hati banget dengernya. Sama suara anak-anak kecil kayak pada main kejar-kejaran. Ada juga tuh. Kemudian Mas Rai menambahkan bahwa selain terdengar suara-suara aneh yang asalnya tidak jelas dari mana, pada malam-malam tertentu kerap juga tercium bebauan berganti antara bau bunga melati dan bau yang amis anyir. Saya menanyakan kembali, mengapa akhirnya pihak developer sampai melarang keras anak-anak masuk ke area proyek perumahan klaster itu, apalagi bermain ke dekat-dekat danau jika tidak didampingi orang dewasa.
dia memaparkan bahwa ternyata ada korban tewas lagi. Kali itu kejadiannya hari Minggu saat pagi menjelang siang sekitar pukul 10. Dan kali itu juga Mas Rai lah yang sedang berjaga di gardu pos. Ia melihat 4 orang bocah laki-laki sedang bersepeda menuju ke arahnya. Saat itu belum ada larangan anak-anak masuk ke area proyek perumahan. Mas Rai melihat ketiga anak itu saat melewati gardu pos ceria bersenda gurau. Kecuali yang seseorang, dia bersepeda berjarak sendiri sedikit di belakang ketiga temannya. Mas Rai sempat memperhatikan anak yang seorang itu. Wajahnya nampak murung. Dia bersepeda sambil sesekali menunduk dan hanya diam saja. Meskipun pemandangan itu menggelitik pikiran Mas Rai, namun kemudian dia berpikir, namanya juga anak-anak, biasa bertengkar sama temen, palingan entar juga baikan lagi. Keempat anak-anak itu pun berlalu menuju ke danau. Selang 1 jam kemudian, 2 orang bocah yang barusan melewati gardu menghampirinya, lalu dengan sedikit histeris menyampaikan bahwa temannya tenggelam di danau. Mas Rai dengan sigap segera berlari menuju ke danau. Di tepi danau terlihat temannya yang seorang sedang memanggil nama seseorang, yakni sobatnya yang tenggelam. Waduh, kejadian lagi nih, gumam Mas Rai. Lantas Mas Rai memanggil rekan security yang lain untuk segera menuju ke danau. Mas Rai enggan menjeburkan diri karena dirinya tidak bisa berenang. Tak lama kemudian rekan security datang ditemani 2 orang kuli tukang yang sedang membangun rumah. Sama seperti kejadian sebelumnya, mereka menjeburkan diri berusaha menemukan si bocah yang tenggelam, namun yang dicari seperti hilang di telan danau. Mas Rai memperhatikan ketiga bocah laki-laki itu. Ternyata yang tenggelam adalah bocah yang terlihat murung saat tadi melewati gardu. Konon gelagat yang tidak lazim adalah pertanda saat-saat menjelang kematian seseorang. Menurut keterangan ketiga bocah itu, mereka sedang bermain perahu-perahuan dari daun kering. Perahu daun si korban berlayar sedikit menjauh dari bibir danau. Lalu si korban hendak meraihnya dengan menggunakan kayu. Entah bagaimana kejadiannya, dia terpeleset masuk ke danau lalu tenggelam setelah meronta-ronta sebentar. Sama juga dengan kejadian sebelumnya, pencarian si bocah tenggelam dan dengan cara menyelami dan menyisir pinggiran danau keruh itu sia-sia. Namun lagi-lagi kejadiannya mirip dengan yang pertama. Setelah azan zuhur berkumandang, sepasang kaki menyembul begitu saja ke permukaan danau. Itu adalah jasad si bocah yang tenggelam. Sampai saat ini, pihak developer belum mengambil tindakan dengan memanggil orang pintar atau tindakan paranormal yang secara khusus untuk menangani persoalan permintaan tumbal itu. Mereka berpikir itu akan terlalu menarik perhatian yang dikhawatirkan akan berdampak buruk untuk pemasaran perumahan klaster. Maka sementara ini tindakan mereka adalah dengan menginstruksikan kepada jajaran security untuk melarang keras anak-anak tanpa pengawasan dan dampingan orang tua masuk ke area proyek perumahan, apalagi bermain di sekitar danau maut itu. Sebenarnya instruksi itu secara tersirat juga sebagai tindakan pencegahan agar jangan sampai permintaan nyawa seseorang bocah perempuan dari penunggu danau terpenuhi. Dikhawatirkan apabila permintaan tersebut belum terlaksana, maka korban nyawa anak-anak akan terus berjatuhan sampai akhirnya didapati nyawa anak perempuan. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa kalian yang baru bergabung di channel ini, subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa mendengarkan cerita yang lainnya. Kami sudah menyiapkan di playlist kami. Di sana sudah ada beberapa cerita horor untuk disajikan kepada kalian para pendengar. Dan sekian dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.